Selamat datang di channel Kafa Hobi. Ayo ngaji ben aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadir rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, karena pada hari ini kita secara lahiriah sudah melakukan amal soleh, secara batiniah semoga Allah menerimanya, amin ya rabbal alamin. Khusus pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Itu semua adalah hidayah, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi, menerima, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Teruskan yang kemarin, wal maqalatus sabi'ah wal arba'un. Maqalah yang ke-47, yaitu anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau, qala, bersabda, sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Sidqul mahabbah fi salasi khisalin. Jadi benarnya cinta, jadi sejatinya cinta itu fisalasi solin, di dalam 3 perkara. Jadi bukti cinta itu jujur, sejati, cinta murni, cinta apa lagi? Cinta yang hakiki, cinta sebenarnya, ini kan? Itu terdapat atau di dalam 3 perkara. Pertama, apa saja itu? Pertama, ayyakhtara kalam habibihi ala kalami ghairihi. Dia ini memilih, seorang ini memilih perkataan kekasihnya ala kalami ghairihi, mengalahkan perkataan atau pembicaraan selain sang kekasih. Jadi tatkala kita mencintai seorang, ini kan, kita ini demen atau milih bercakap-cakap, berbicara, kalau sekarang ya telepon, chatting sama CD, mengalahkan perkataan chatting dengan selainnya. Ini kalau manusia, berarti tatkala kita ini mencintai Allah, berarti kita ini memilih kalamnya itu apa? Yaitu Al-Qur'an, mengalahkan kalam, mengalahkan berbicara atau perkataan selain Allah. Berarti tatkala kita ini masih memilih kalam selainnya Allah, berbicara dengan selain Allah, berarti apa? Kita ini belum cinta sejati. Cinta kita belum benar, belum jujur, masih ada kebohongan. Perlu dikoreksi, perlu diobati, masih ada yang salah di dalam cinta kita. Jadi tadi pertama apa? Memilih pembicaraan dengan kekasih, mengalahkan pembicaraan dengan selain kekasih. Terus yang kedua, wayahtara mujalasata habibihi, memilih untuk bersanding dengan kekasih. Bersanding ya, bersama-sama duduk dengan sang kekasihnya, ala mujalasati ghairihi, mengalahkan duduk bareng dengan selain sang kekasih. Sudah terbukti ini ya, tatkala kita ini yang halal, soalnya kan kekasih halal, kita ini berduaan ini lama betah dibandingkan dengan selain kekasih kita. Ini. Itu yang kedua, yang memilih berdua-duaan duduk bareng bersama sang kekasih, ini lebih dipilih ketimbang duduk selain kekasih. Jadi kalau kita ini kekasih kita Allah, kalau kita mengakui kekasih kita adalah Allah SWT, kita ini berdudaan dengan Allah SWT, itu kita lebih
pilih ketimbang duduk dengan selain Allah. Maksudnya apa? Kita duduk di masjid Allah ya, kita duduk di masjid, duduk di dalam suasana taklim, menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, dikira pada Allah, itu lebih kita suka ketimbang selainnya. Duduk dengan selain. Tatkala kita ini kok betah dengan selain Allah, duduk mengalahkan duduk bareng dalam majelis ilmu ataupun yang menyebut zikir pada Allah, berarti kita pengakuan kita terhadap cinta Allah SWT masih diragukan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa yahtara ridho habibihi, dan memilih ridhonya sang kekasih ini lebih dipilih ala ridho gari, mengalahkan ridhonya cintanya selain kekasih. Nah ini juga patut kita sebagai sebagai tumbuhan hidup, kita milih ridho Allah. Diasalkan Allah ini ridho, tidak asalkan sajang ridho ataupun kekasih selain Allah ataupun tadi istri, anak, ini ridho. Jadi kita memilih ridhonya Allah di atas segala ridhonya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ridho Allah ini adalah sebagai puncak daripada tujuan seorang mukmin. Ilahi anta maksudi waridho kaman. Ya Allah, engkau adalah maksudku, tujuanku, dan ridho engkau adalah matlubi, adalah cita-citaku. Ini adalah puncak daripada keinginan daripada seorang mukmin sejati tentunya. Jadi ridho Allah di atas segala ridho selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala ridhonya Allah sudah dipegang, ya sudah enak hidup kita, walaupun seluruh manusia yang tidak ridho, tidak rela atau menghujat kita, asalkan kita membela ridho Allah, Allah pasti akan menolong, hidup kita akan bahagia. Kenapa? Puncak daripada kebahagiaan adalah tatkala diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Alasan itu semua. Nah ini. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Ini alasannya secara logika. Karena sesungguhnya orang yang mencintai syai'an sesuatu, wa huwa abduhu, maka seorang itu adalah hamba sesuatu itu. Ya otomatis kan, tatkala seorang ini mencintai seorang wanita misalnya kan, pasti dia harus rela berkorban untuk si wanita itu. Kalau dia tidak berkorban berarti anak cintanya palsu. Tidak cukup aku cinta padamu tapi tidak mau berkorban, ini kan berarti apa? Ya berarti bohong, tidak dipercaya, tidak patut dipercaya dengan cintanya, pengakuan cinta. Otomatis, karena tadi seorang tatkala mencintai seseorang atau sesuatu, ini pasti dia akan menghamba, rela berkorban untuk si dia otomatis, pokoknya tidak disuruh, tidak apa, pasti dia ada kerelaan. Nah ini kan, dari hujan-hujan pun dia pasti akan datang, ya tak? Jauh-jauh ke Korea pun dilaksanakan, jadi gunung didaki, lautan diseberang. Karena apa? Demi si dia. Karena tadi bahwa abdu, maka dia ini seorang hambanya, otomatis diperbudak secara halus, pasti dia ini mau diperbudak. Walaupun secara ya aku tidak budak dia, tapi apa? Secara halus pasti dia ini pasti akan rela berkorban kalau cintanya tulus. Ya, ini yang tulus ini. Kalau tidak tulus ya tadi hanya di ungkapan saja. Disuruh berkorban tidak mau ogah-ogahan. Berarti apa? Ini dia ini cinta palsu. Jadi ingat-ingat. Wa inna man ahabba syai'an huwa abdu. Ini termasuk peribahasa daripada Arab. Sungguhnya ketika orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu adalah hambanya. Masya Allah. Wa qala Yahya bin Mu'adz. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, wa misqalu khardalin min khubillah ahabu ilayya min ibadati sab'ina sanah. Beratnya satu khardalin ini apa?
satu biji sawi ini. Jadi sebobot biji sawi min hubbillah, daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditimbang cinta kepada Allah itu satu bobot biji sawi, tapi dia ini betul-betul cinta kepada Allah. Ahabu ilainya, lebih aku cintai min ibadati sab'ina sanatan, ketimbang ibadah 70 tahun lama. Jadi kalau betul-betul cinta kepada Allah pun hanya sebobot biji sawi, kalau ditimbang misalkan, itu lebih dicintai oleh Yahya bin Mu'adz ketimbang ibadah 70 tahun. Tentunya tanpa cinta kepada Allah. Karena apa tadi? Jadi cinta ini ketika murni ini pasti akan berbuat mengalahkan segalanya. Ini. Ketimbang tadi pengorbanan yang tidak dilandasi dengan cinta. Karena pada ibadah sab'ina sanatan ini kalau tidak di alasan cinta kepada Allah ya tidak ada guna. Maka tadi berkata dia satu bobotnya biji sawi, bobotnya satu biji sawi itu loh lebih dicintai. Maksudnya biji sawi dari cinta kepada Allah, perasaan cinta kepada Allah lebih dicintai, disukai ketimbang ibadah 70 tahun lamanya. Nah, ini cinta ini sungguh berbobot. Ketika cinta itu sejati, murni, tidak palsu. Demikian semoga Allah menurunkan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Karena apa? Termasuk daripada ciri daripada orang ini merasakan lezatnya iman adalah tatkala Allah ini lebih dicintai ketimbang selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan kifat mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.